Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mestinya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mempersiapkan apa yang dinamakan dengan ASPD, gitu ya. Nah, baik anak-anak, kalian sebentar lagi akan mengikuti tryout, gitu ya, tryout. Untuk itu, mari kita saat ini untuk mencoba untuk belajar bersama-sama. Kita akan bahas soal-soal untuk prediksi ASPD, gitu ya. Nah, di sini saya akan mengambil soal yang mungkin sudah digunakan untuk tryout, tetapi di kota Jogja, gitu ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama soalnya seperti apa. Untuk itu jangan beranjak dari tempat duduk dan di depan layar laptop atau HP Anda, itu ya. Mari kita awali untuk pembahasan dari soal yang pertama. Nah, baik. Untuk soal yang pertama, di sini ada pertandingan sepak bola, gitu ya. Nah, pertandingan sepak bola itu diikuti oleh klub, ada 4 klub ya, klub yaitu dari kelas A, kemudian kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, dari suatu sekolah. Nah, kemudian disepakati bahwa peringkat yang ditentukan ya, atau yang menjadi juara itu nanti ditentukan oleh peringkatnya, ditentukan oleh jumlah poin dari akhir pertandingan. Nah, ketentuan dari poin itu ada pada tabel ya di sini. Jadi tabel untuk ketentuan poin itu adalah ini. Ya, kalau menang itu poinnya 3, kalau seri poinnya 2, dan kalau kalah itu diberi poin negatif 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini dari hasil pertandingan ya, dari A dengan B itu dimenangkan oleh B, kemudian A dengan C dimenangkan oleh A, antara kelas A dan kelas D itu seri ya, dan seterusnya. Ini ada B dan C dimenangkan oleh C, B dan D seri, kemudian C dan D itu dimenangkan oleh D. Nah, maka karena ada ketentuan untuk poin dari pertandingan ya, yaitu menang, seri, dan kalah, itu ada poinnya sendiri, maka kita akan hitung masing-masing klub ya. Jadi yang pertama tentu kita akan buat mungkin klubnya ya, klubnya ada A, kemudian ada klub B, ada klub C, ada klub D. Kemudian dia akan menang berapa kali, kemudian seri berapa kali, dan kalahnya berapa kali. Untuk yang klub A, kita lihat di sini A itu ya di sini dinyatakan menang ya, antara A dan C, dan di sini A-nya menang 1 kali. Kemudian kita lihat serinya, A dan B, B-nya menang berarti A kalah. Kemudian A dan C menang, A-nya menang, A dan D seri, berarti A-nya itu seri 1 kali. Kemudian kalahnya juga 1 kali karena dikalahkan oleh B, gitu ya. Nah, ini jadi 1 kali. Kemudian untuk klub B, B itu menang 1 ya, 1 kali juga. Serinya kita lihat di sini, seri yang B, mana yang ada B-nya? Nah, ini seri, ada 1 juga. Kemudian kalahnya ya, ini dikalahkan oleh C, berarti kalah 1. Kemudian yang C ini menang 1 kali juga, 1 kali menang. Kemudian mana C ini kalah, ini ya, A dengan C kalah, C-nya. Kemudian C dengan D itu yang menang D, berarti
C belum pernah seri, berarti ada 0, kemudian kalahnya 2 kali. Baik, yang D kita lihat di sini, D-nya juga menang 1 kali, kemudian serinya kita lihat ini 1, ini seri. Ini yang dengan D juga seri, berarti serinya ada 2, kalahnya tidak ada. Nah, sehingga karena poinnya adalah seperti ini, maka kita akan hitung ya. Untuk yang klub A, ya, klub A itu menang 1 kali berarti 3 kali 1, ya, 3 atau ya poinnya 3 ya, 3 kali 1. Kemudian di sini yang seri juga 1 berarti poinnya 2 kalikan 1 kali seri. Kemudian 1 poinnya negatif 1 kalikan 1 kali. Sehingga diperoleh ini 3, nah ini ditambah ya, ditambah gitu ya. Maka ini 3 kali 1 itu 3, 2 kali 1 2 berarti 3, ditambah 2 5, 5 kurangi 1 berarti poinnya 4. Ya. Dan yang B juga sama karena ini 1 1 1 maka poin B juga 4 tentunya ya. Poin B juga 4. Nah, poin B 4. Kemudian poin C, ya C-nya itu menangnya 1 kali, berarti C ini ya 3 kali 1 ditambah dengan ini serinya 0 berarti 0. Nah, kemudian ini kalahnya 2 kali, berarti ditambah dengan min 1 kalikan 2. Ya, maka hasilnya ini 3, ini min 1 kali 2 itu 2, berarti 3 dikurangi 2, yaitu 1 poinnya. Kemudian yang D, di sini kita lihat, ini 1 kali menang berarti poinnya 3 kalikan 1 kali menang, ditambah serinya itu 2 kalikan 2 kali. Kemudian ditambah kalahnya 0 ya. Berarti ini 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, berarti 3 tambah 4 itu 7. Berarti kelas dengan peringkat pertama, yang ditanyakan peringkat pertama pada pertandingan sepak bola tersebut adalah yang paling tinggi, yaitu ini. Yaitu apa? Ya, yaitu klub D. Nah, jadi klub yang juara adalah klub D. Jadi ini jawabannya A gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin ini adalah literasi yang pertama berkaitan dengan bilangan bulat. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di sini ada body mass index atau BMI atau sering disebut dengan indeks massa tubuh. Ya. Indeks massa tubuh atau disingkat IMT adalah salah satu ukuran kadar lemak berdasarkan tinggi dan berat badan seseorang. Nah, indeks massa tubuh dihitung dengan rumus ya, B berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, kemudian ini ada jika IMT-nya itu kurang dari 17 itu kekurangan berat badan tingkat ringan. Ya, kemudian kalau antara 17 dan sampai 18,4 itu kekurangan berat badan tingkat ringan ya. Ini tingkat berat yang awal, yang ini yang tingkat ringan. Kemudian kalau normal itu akan berkisar 18,5 sampai 25 ya, dan seterusnya gitu ya. Kalau berat badan kelebihan tingkat ringan itu 25,1 sampai 27. Kemudian kelebihan berat badan tingkat berat itu kalau lebih dari 27. Nah, di sini ada yang namanya Arista. Ya, Arista memiliki berat badan 48 dan tinggi badan 1,6. Nah, maka nanti kan kita cari indeks massa tubuhnya. Ya. Jadi untuk indeks massa tubuh Arista gitu ya, A gitu ya. Berat badannya 48. Ya. Berarti 48 ya, dibagi 1,6 dikuadratkan ya, 1,6 kali 1,6.
Oke, kan kita kalau keduanya kita kalikan dengan 10 ya, dengan 10 atau kita kalikan dengan 100, maka yang atas itu 4.800. Di sini 16 kali 16 karena kalikan 100 ya, kali 10 kali 10 berarti 16. 48 kita lihat di sini 48 dibagi 16 itu 3, berarti ini coret, ini 3, berarti menjadi 300 dibagi 16. 300 dibagi 16, maka hasilnya adalah berapa nih? 1 ya, 30 dibagi 16 itu 1, sisa 14 per 16. 14 per 16 itu atau 140 dibagi 300 dibagi 16 nya kita coba ya, 300 dibagi 16, ini 1, ini 16, kemudian ini ya 140 dibagi 16 itu 18 ya, 18 ya, kemudian 8 kali 6 itu 48, kemudian ini 8 tambah 4 2 ya, jadi 12 di sini. Nah, tinggal 2 1 12. Nah, 12 per 16 itu kalau disederhanakan, jadi kalau dibagi 4 itu 3, dibagi 4 berarti 3 per 4, berarti 3 per 4 itu 0,75, berarti indeks massa tubuh untuk Arista itu 18,75 ya. Baik, kemudian indeks massa tubuhnya Hasyim ya, itu ini berat badannya 70, kemudian tinggi badannya 2 meter, berarti 2 kali 2. Baik. Nah, kalau kita bagi 2 berarti sama dengan 35 per 2. Atau 35 per 2 itu 17,5. Jadi ini. Nah, kemudian kita akan kaitkan dengan kategori indeks massa tubuhnya. Kita lihat di sini untuk indeks massa tubuh Arista itu 18,75. Itu termasuk yang 18,75 itu masuk di sini ya. Berarti di kategori normal. Maka indeks massa tubuh Arista kategori normal, berarti betul. Ya, nomor 1 betul. Kita lihat di jawabannya, itu coba. Nah, jawabannya ada 1 dan 3, 1 dan 4. Ini 2 dan 3, 2 dan 4. Yang ada angka satunya itu di A dan B. Maka kita tinggal ngecek yang A dan B, yang C dan D ini pasti salah ya, pasti salah karena ini tidak ada angka satunya. Artinya nomor 2 ini salah, nomor 2 itu pasti salah ya. Kemudian indeks yang kita cari yang nomor 3. Ya, nomor 3. Indeks massa tubuh Arista lebih rendah dari Hisyam. Arista lebih rendah dari Hisyam. Nah, ternyata tidak ya. Jadi ini lebih besar, maka ini karena lebih rendah berarti jawabannya salah. Maka pasti yang betul adalah yang nomor 4. Tidak usah dicari, pasti yang betul yang 4. Jadi jawabannya itu 1 dan 4. Maka jawabannya adalah B. Tuh, ya.
Nah, kalau kita cek saja nih, nomor 2 nih, indeks massa tubuh Hisam kategori kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, Hisam itu 17,5 itu di daerah sini, maka ini harusnya kekurangan berat bukan kelebihan, jadi salah ya. Kemudian kita ini sudah jelas nomor 3 ya. Yang nomor 4, indeks massa tubuh Hisam mencapai kategori normal jika berat badannya naik 4 kg. Artinya kalau 74 maka akan diperoleh indeks massa tubuhnya itu normal. Nah, nanti silahkan dicek sendiri ya, ini normal atau tidak. Tapi kalau menurut yang ini maka jawabannya 1 dan 4. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 3 nih ya. Nomor 3 tentang dinah. Perhatikan gambar dinah rumah berikut ya. Diketahui luas tanah sebenarnya untuk bangunan adalah 11 meter kali 6 meter. Nah, kita lihat di sini ukurannya. Ukuran dari ukuran dinah. Ya, ukuran dinah itu kan ini berapa ini? Panjangnya 4 tambah 6 10 14 22 ya. 22 cm kali ini lebarnya 6 tambah 6 12, berarti 12 cm. Sedangkan ukuran sebenarnya ya, ukuran sebenarnya itu di sini 11 meter kali 6 meter, 11 meter kali 6 meter. Nah, maka kita akan cari skalanya. Di sini skalanya adalah 1 banding K. Nah, skalanya berarti itu kita ambil ukuran panjangnya atau ukuran lebarnya. Jadi pilih salah satu. Kita akan memilih yang mana. Misalkan ini lebar ya. Jadi lebarnya lebar dinah dibanding lebar sebenarnya. Nah, sebenarnya. Di sini lebar pada denah itu 12 cm dibanding lebar sesungguhnya 6 meter. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, nah ini jadikan cm semua. 12 cm dibanding ini 600 cm. Nah, karena satuannya sudah sama, maka kita bandingkan dibagi 6. 1 dibagi, atau ini dibagi 12, 1 dibagi 60 bagi 12 itu 5. Maka perbandingannya 1 dibanding 50. Maka di sini kelihatan K-nya sama dengan 50. Jadi kita lihat di sini nomor 1, K pada skala adalah 60, berarti di sini salah. Kalau nomor 1 salah, pasti ini salah. Ya. A dan B salah. Nah, sehingga yang C dan D itu ada nomor 2-nya, berarti nomor 2 betul di sini ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita tinggal cek nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Nah, kita akan cek nomor 3 ya. Luas kamar mandi sesungguhnya. Ya. Kamar mandi, luas kamar mandi sebenarnya. Itu sama dengan, kita lihat di sini kamar mandi. Kamar mandi itu di sini lebarnya atau panjangnya, kita lihat di sini ya. Ini adalah 6 ya, 6 cm. Terus lebarnya itu 4 cm. Berarti nah ini luasnya kan panjang kali lebar, panjangnya 6 cm ya, dikalikan 50 di skalanya ya, kemudian kali lebarnya 4 cm kali 50 juga, maka diperoleh ini 6 kali 50 itu 300 ya, dikali
Ini cm ya, cm dikali 200 cm. Jadi jawabannya kita lihat di sini, kalau kita jadikan meter berarti 3 meter kali 2 meter, maka hasilnya 6 meter persegi. Jadi ini luas kamar mandi sebenarnya itu 6 meter persegi. Kita lihat di sini luas kamar mandi 24 meter persegi, berarti salah, maka jawabannya yang nomor 4. Nah, di sini ada angka yang tidak terlihat. Nah, berapa ini ya? Nah, kita coba cari ya. Keliling ruang tidur 1. Kita lihat keliling ruang tidur 1. Yang ruang tidur 1 itu di ini. Nah, di sini. Ini ada 8 cm dan ada 6 cm di sini. Nah, 8 cm kali 6 cm. Maka kelilingnya, ya, kita lihat di sini nomor 4 ya. Keliling kamar tidur pertama. Ya, berarti kan 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya tadi 8, berarti 8 cm kali 50. Ya, ini kurung ditambah 6 cm kali 50. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini sama dengan ya. Ini 2 kali 400 cm ditambah 300 cm, atau sama dengan 2 dikali 4 meter ditambah 3 meter. Nah, sama dengan 2 dikali 7 meter. Berarti sama dengan 14 meter. Jadi kelilingnya 14 meter. Nah, di sini tertutup ya, angka 4-nya ini tertutup ini ya. Nah, ini harusnya 14 gitu ya. Oke. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 4. Nah, kesiangan. Nah, menurut kebiasaan Pak Andi berangkat bekerja dari rumah pukul 6.00 berkendara dengan kecepatan. Nah, jadi kecepatan pertama itu 45 km per jam. Kemudian waktunya itu ya, yaitu dari 06 sampai 8. Nah, jadi 06.00 sampai 08.00 itu sama dengan ini ya, sama dengan 2 jam ya, setara dengan 2 jam. Kemudian T yang kedua itu dari 06.30 sampai 08.00, berarti 1,5 jam. Nah, ini karena agar Pak Andi sampai di tempat bekerja pada pukul 8 ya, dari jam 6.30, berarti ini 1,5 jam. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan perbandingan karena jarak yang ditempuh sama-sama dari rumah ke tempat bekerja. Nah, di sini untuk pasangannya V1 ya, atau kecepatan ya, kecepatan V1-nya itu 45, itu memerlukan waktu 2 jam. Nah, untuk menempuh jarak yang sama, jika waktunya 1,5 jam, itu kecepatannya berapa ya. Jadi karena waktunya semakin dekat, maka kecepatannya semakin besar kan ya, sehingga saya akan bandingkan ya. Ini karena semakin kecil ini semakin kecil, di sini semakin besar, maka ini berbandingan berbalik nilai ya. Sehingga diperoleh X per 16 sama dengan 2/1,5.
Nah, ini bisa saya sederhanakan, X per 16 sama dengan dikalikan 2, 4 per 3. Ya. Sehingga X-nya sama dengan 4 per 3 dikali 16. Mohon maaf, kok 16 tadi ya? Maaf. 45 maksud saya ini ya, 45, maaf, 45, kok saya dapat nilai 16 dari mana tadi ya? 45. Nah, sehingga ini 4 kali 45 dibagi 3 itu 15. Jadi X-nya sama dengan 60. Jadi kecepatan keduanya itu 60 km per jam. Nah, jawabannya adalah, nah ini C. Oke. Ini nomor 4. Saya lanjut lagi soal nomor 5. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 yaitu tentang hukum gravitasi Newton, ya, di mana Isaac Newton adalah orang pertama yang mengungkapkan gagasan adanya gaya gravitasi. Setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Jadi kalau dituliskan ke dalam rumus, yaitu ini, ya, ini rumusnya gitu ya. Baik. Nah, kita akan hitung sesuai dengan informasi yang ada. Ya, di sini rumusnya bahwa F itu sama dengan G, yaitu gaya gravitasi, dikali dengan M1 kali M2. Nah, dari informasi di atas, M1-nya itu satelit dan M2-nya adalah bumi. Ya, ini per R kuadrat. Baik, kita akan hitung G-nya, ya. Jadi gaya gravitasi G-nya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini dikalikan dengan massa pertama, yaitu untuk satelit 3 kali 10 pangkat 5. Dikalikan massa kedua, yaitu yang bumi, yaitu 6 kali 10 pangkat 24. Dibagi jaraknya 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, karena itu R-nya kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita tulis, ya. Bisa kita tulis 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali kurungnya ini 3 kali 6 kali 10 pangkat, ini karena 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 24 berarti dijumlahkan sebagai 10 pangkat 29 per R kuadrat, yaitu 3 kali 3 dikali 10 pangkat, ya, karena ini pangkat 8 berarti 10 pangkat 16 gitu. Nah, sehingga bisa dicoret, habis 6 bagi 3 itu 2. Berarti sama saja dengan 6,67, ya, dikali berapa? 2 kali ini 29, pangkat 29 dibagi 10 pangkat 16, berarti 29 kurangi 16, yaitu 13, berarti 10, sorry, ini masih ada yang kurang, ya. Harusnya ini masih dikali 10 pangkat min 11, kemudian dikali 2, dikali 10 pangkat, ini 10 pangkat 29 dibagi 10 pangkat 16, berarti dikurangi, yaitu pangkat 13. Baik, kita tinggal menghitung saja, ya.
Kita tinggal menghitung. Ya, kita hitung ya, jadi berapa ini? 6,67 kalikan 2 berarti 13,34 kali 10 pangkat, ini pangkat min 11, ini pangkat 13 berarti pangkat 2 ya. Kita dijumlahkan. Sehingga F-nya sama dengan 1,334 dikali 10 pangkat, ini karena ini komanya maju satu langkah, maka pangkatnya bertambah jadi pangkat 3. Nah, 1,33 kali 10 pangkat 3 berarti jawabannya adalah B. Oke, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk nomor selanjutnya, nomor 6, 7, 8 dan seterusnya akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.